Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Kurniawan dari kelompok 1 kelas 19 4B03 dengan NIM yaitu 1924-2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan judul Sample Store. Nah, kali ini saya akan membedah Sample Store Dashboard, yaitu sebuah alat visualisasi data yang digunakan untuk memantau performa, penjualan, keuntungan, dan inventaris toko. Nah, di sini itu ada yang namanya menu drop. Nah, menu dropnya ini itu terdiri dalam 4 filter, yaitu Central, East, South, dan West. Nah, di sini itu total revenue yang didapatkan ini itu dari total sales. Dari data total sales. Nah, total revenue-nya ini itu ada di 2.326,53 US dollar. Nah, jika ingin melihat satu wilayah saja itu berbeda-beda total revenue-nya. Yang pertama itu misalkan kita contohkan itu yang namanya sentral. Kita pencet wilayah sentral, yaitu total revenue-nya itu ada di 503.503,17 ribu US dollar. Nah, ini hanya terdapat di wilayah sentral saja. Nah, lalu di sini itu ada yang namanya segmen. Nah, di sini ada yang namanya drop down segmen. Di sini kita bisa menyaring data berdasarkan segmen pelanggan seperti korporat atau retail, dan juga di sini ada state provinsi, yaitu subkategori. Di sini juga ada yang namanya subkategori yang dijual, subkategori yang produk yang dijual. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya filter tahun. Yang pertama ini ada tahun 2023, 2024, 2025, dan juga 2026. Nah, lalu di sini segmennya, total segmennya itu ada, misalkan kita memencet ini consumer ini itu total revenue-nya itu misalkan ini kan kita kan bagi sentral segmennya itu misalkan di consumer, dan state provinsinya itu misalkan kita milihnya itu Indiana. Lalu subkategorinya itu kita misalkan memilih tuh di bagian aksesoris, dan tahunnya itu di tahun misalkan ini kan ada 2024 2026. Nah, di sini tuh kita mengklik 2024. Nah, di sini total revenue-nya itu ada di 1,42 ribu US dollar. Lalu total profitnya itu ada di 305,96 US dollar. Produk totalnya itu ada di 3, dan total quantity outnya itu ada di 12. Nah, misalkan ini kita matiin dulu ya semuanya ini biar ditotalin ke total semuanya. Bentar. Nah, di sini itu total profitnya itu semuanya itu ada di 292,30 ribu US dollar, dan produk totalnya itu ada di 1849, dan total quantity outnya itu ada di 39.000. Nah, total profit di sini itu ini terdapat di bagian data total profit. Oh iya, saya lupa menjelaskan di sini tuh untuk data yang didapatnya itu ini kodenya itu ada di sum order profit. Lalu untuk di bagian total revenue-nya ini kan terdapat di bagian total sales.
total salesnya ini dengan menggunakan kodenya itu di sum order sales. Lalu di produk total ini kami mendapatkan datanya itu dari total produk, yaitu dengan kodenya itu distinct count orders product name. Lalu yang terakhir ini total quantity out-nya itu total quantity out yang didapatkan datanya itu didapatkan dari, yaitu di sini total quantity, yaitu dengan kodenya itu sum orders quantity. Lalu selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, dilanjut oleh saya. Nama saya Edi Maulana dengan NIM 19240412. Oke, saya akan mempresentasikan lanjutan total sales by segment. Di sini ada consumer, corporate, dan home office. Consumer dengan warna ungu dan corporate warna hijau dan home office hijau tua. Oke, di sini saya jelaskan kenapa saya memvisualisasikan ini. Nah, di sini dengan rumus segmen dan total sales. Ini untuk mencari total sales by segment. Itu dengan rumus measure segmen dan total sales sum. Dilanjut dengan sales by region, yaitu dengan grafik donat dengan warna sentral warna biru. Di sini rumus menggunakan region dan total sales. Mengapa kami memunculkan analisis ini? Visualisasi ini dibuat untuk mengidentifikasi segmen mana yang memberikan kontribusi penjualan terbesar bagi perusahaan dengan mengetahui porsi penjualan dari consumer, corporate, dan home office. Dapat menentukan segmen prioritas untuk strategi pemasaran atau promosi ke depannya. Analisis kinerja geografis, total sales based region. Visualisasi ini berfungsi untuk memetakan performa penjualan berdasarkan wilayah, weights, age, central sort. Tujuannya adalah untuk melihat wilayah mana yang memiliki pasar yang paling kuat dan wilayah mana yang mungkin memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan angka penjualannya. Nah, jadi nilai di sini rumusnya dari segmen dan total sales. Jadi totalnya total sales by segment. Nah, ini rumusnya total sales sum order sales. Nah, dan sales by region yaitu region dan total sales. Nah, ini rumusnya total sales sama dengan sum order and sales. Jadi itu visualisasi yang saya presentasikan. Oke, dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwarandini Mailani. Saya dari kelompok 1, kelas 19 4B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis data pada mata kuliah Bisnis Integrasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua data. Yang pertama itu ada data top 10 total spending atau total penjualan berdasarkan nama customer. Untuk yang kedua, top 10 total penjualan berdasarkan kota. Untuk di sini saya akan sampaikan
yang top 10 total spending terlebih dahulu. Untuk yang di sini yang paling kerakas itu ada Carol, itu ada di angka 5, dan juga di sini yang kedua ada di Victoria Wilson, itu di angka 1, dan juga ada Yusuf Carol. Untuk Yusuf Carol ini di angka yang kedua, dan juga di sini ada Exolina guys di angka 0,5. Untuk di sini yang kedua kita akan menjelaskan tentang top 10 total sales by city. Untuk yang total sales by city ini yang paling pertama itu ada Westland ini di angka 3, dan juga Winnipeg di angka 2,5, dan juga ada Woodstock itu di angka 1,5, dan juga ada Wichita, lalu ada Wesley dan juga Woodbury. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mengasih tahu kalau misalkan data card ini didapatkan dari kolom yang pertama itu total spending by customer, itu dari kolom customer name dan juga total sales. Untuk data card yang berada di kolom total sales by city ini terdapat kolom name order dan juga total sales. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lena Jennifer, saya dari kelas 19 4B 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang total probability my product name, atau tentang keuntungan berdasarkan nama produk. Tujuannya ini saya melakukan adalah untuk menunjukkan produk yang dimana saja menyumbangkan pertumbuhan profit bersih. Total profit by project itu grafik batangan honoraris ini menunjukkan peringkat produk yang memberikan keuntungan pada nilai tertinggi. Nilai tertinggi kita ini ada di sini, itu Conan Image Class Affect Component, dan kita di nilai terendahnya itu ada di angka Monin Quality Star. Kita bisa lihat bahwa Conan chart itu menjadi penyumbang profit yang paling besar dan dominan. Batang hijaunya menjauh dan melewati angka 20.000 US dollar dan mendekati 30.000 US dollar. Seperti Flower PB 500 Electric Pouch dan melewati Pouch Lersing Jet 310. Contoh baik dikisah di bawah 10 US dollar. Jaraknya jauh jika dibandingkan dengan produk Canon tadi. Kesimpulannya yaitu Canon ini adalah mesin pencetak utama bagi bisnis kita, dan steering pemasaran ke depannya harus terus mendukung ketersediaan produk yang karena migrasi profit yang sangat besar. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang total quality solid by product name. Tujuannya untuk menunjukkan volume penjualan atau produk apa aja yang paling laris, yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Di sini kita lihat ada total quality by product. Quality by product ini berbeda dengan quality profit sebelumnya. Grafik ini berfungsi pada volume atau penjualan fisik barang yang paling banyak keluar dari gudang.
Produk yang paling banyak terjual adalah barang kebutuhan kantor sehari-hari atau strapless. Strapless ini paling banyak dan mendekati dengan angka 200 unit strapless. Di sini strapless ada banyak jenis, bisa kalian lihat langsung pada gambar ini. Terus strapless ditempatkan ada 2 dan 3 adalah strapless effort atau amplop strapless yang terjual mendekati 170 unit. Dan ada easily strapless paper atau kertas strapless di angka 140 unit. Kesimpulannya adalah barang-barang murah ini habis dipakai, seperti strapless dan amplop. Adalah produk yang memiliki perputaran yang paling cepat, fast moving, meskipun menguntungannya per satu kecil, sehingga tidak muncul di grafik paling atas. Produk-produk ini sangat penting untuk menjaga angsurannya. Akhir dari video ini, aku bisa membuat kesimpulan penutup ini. Kesimpulannya adalah toko kita memiliki kombinasi yang bagus untuk mendatangkan volume transaksi dan pelanggan. Kita mengendalikan produk kecil seperti strapless, namun untuk mendatangkan keuntungan besar, kita mengandalkan produk premium kita yaitu Canon Crop. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Pradana dari kelompok 1 kelas 19 4B03. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data return. Yang pertama itu ada total return value. Total return value ini didapat dari sheet return dengan measure bernama total return value dengan formula calculate lalu sum data sales dari sheet order, lalu diambil dari order ID yang berada di sheet return, dicocokkan nih, berarti dari sheet return dan di sheet order, dan sama-sama ada order ID ya. Ini order ID di sheet order, lalu di sini ada order ID juga di sheet return, dicocokkan. Lalu di sini ada data yang kedua, itu ada return rate. Return rate di sini itu diambil dari measure return rate yang ada di sheet return. Dengan formula return rate sama dengan divide total return value yang diambil dari total sales, lalu di persentasekan. Misalkan total salesnya itu sekitar 100% kan, berarti ada 0,08% nih dari 100%-nya total sales gitu. Lalu di sini ada data ketiga, yaitu ada total return berdasarkan nama produk. Nah, di sini itu apa ya? Jadi misalkan total returnnya itu ada berapa barang yang di return nih, misalkan satu order ID. Nah, itu ada berapa barang yang di return. Misalkan di sini ada satu produk nih, misalkan ada adjustable height nih. Nah, di situ kan ada 4 ya. Berarti di situ ada 4 barang key adjustable height table ini yang di return. Lalu ada staple envelope, itu juga ada 4. Lalu di sini ada advantage push pins ya. Nah, itu 3 dan seterusnya begitu. Nah, untuk kolom dan measure yang kita tambahkan atau yang kita tambahin lah di sini di Power BI-nya itu ada 10. Itu apa aja sih? Nah, di sini ada yang pertama itu ada cost per unit. Cost per unit itu kurang lebih modal per barang. Nah, itu didapat dari, kita buka lagi sebentar. Cost per unit itu didapat dari data sales dikurangi profit, lalu dibagi quantity lah. Misalkan quantity-nya kan ada 2 ya, kita ambil 1 gitu. Kita ambil itu cost per unit. Lalu di sini ada price per unit. Price per unit itu kurang lebih ya harga per bijinya. Misalkan dia ngejual kan total 16, misalkan $16. Berarti ya dibagi 2, dia ngejualnya berapa? $8 gitu misal. Nah, ini
Datanya itu sebentar, datanya tadi price per unit, price. Nah, ini order seller diambil dari data sales, lalu quantity dikali 1 kurang order, diskon. Nah, ini dikurangin diskon lagi. Tadi kan ada diskonnya juga, yaitu diskon belum dihitung berarti. Lalu di sini ada total diskon. Nah, total diskon ini kurang lebih kan kemarin diskon itu datanya isinya berdasarkan persentase ya. Misalkan 0,2 berarti 20% diskonnya. Nah, ini kita pecah nih, misalkan diskonnya jadi berapa dapatnya. Nah, di sini kan 0,0 berarti dia dapat 0%. Sebentar, kita cari dulu. Yang ada diskonnya itu, nah ini misalkan 20%. Dia dapat berapa sih diskon dari penjualan ini $4? Oh, ternyata dia dapat diskon $1,15 gitu. Itu lanjut di sini ada total produk. Total produk itu ya kurang lebih dari semua data ini 10.000 produknya ada berapa aja. Itu divisualisasikan lewat yang atas ini, produk total ya ini. Oke, lanjut. Sini ada total profit. Nah, total profit ya ditotalin profitnya. Misalkan profitnya dari 10.000 data itu dapat berapa aja begitu. Ini total profit. Total profit didapat dari sum order, dari sheet order, dan lalu datanya profit gitu. Lanjut di sini ada total quantity, ya quantity ditotalin gitu. Ini total quantity yang di cart ini. Dari semua data ada 39.000 quantity berarti yang terjual atau keluar begitu. Lalu di sini ada total sales. Total sales ya total penjualan. Measure-nya kita ambil ini ya, total sales ya. Tinggal di sum aja sih untuk data sales atau data penjualan. Baik, lanjut. Di sini ada order year. Kenapa sih kita harus bikin kolom year lagi? Padahal kan di sini udah ada order date gitu. Karena pas dicoba di sini datanya error sih untuk order ID. Nah, order date-nya berbentuknya begini. Jadi kita buat lagi lah. Kita konversi kurang lebih lah, kita ganti. Kita ambilnya tahunnya aja. Kenapa? Karena di sini buat visualisasi datanya kita baru pakai tahun ya, belum bulannya gitu. Baik, lanjut. Di sini ada return rate yang tadi itu, return rate yang ini diambil dari formula divide. Ya, diambil dari total return value-nya diambil, lalu total sales dan ininya 0. Gitu. Kurang lebih didesimalin lah. Nah, yang terakhir itu ada data total return value. Yang terakhir yang ini. Itu. Baik. Sekian dari kami. Kelompok 1 untuk pengerjaan proyek akhir mata kuliah Business Intelligence menggunakan Power BI dengan judul Sample Store. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.